Upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin kini diperkuat dengan operasi udara. BNPB mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. Dua unit helikopter waterbombing milik BNPB mulai melakukan penyiraman dari udara di kawasan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua helikopter tersebut sebelumnya diperbantukan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Jambi. Operasi udara dilakukan lantaran sejumlah titik api berada di puncak tumpukan sampah sehingga sulit dijangkau armada pemadam di darat. BNPB menyatakan pemadaman akan terus dilakukan secara terukur, baik melalui jalur darat maupun udara, hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di lahan TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. 30 personil Manggala Agni diterjunkan membantu pemadaman di TPA Jatiwaringin. Kementerian Lingkungan Hidup menerjunkan 30 personil Manggala Agni untuk membantu mempercepat dan memperkuat upaya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH Rizal Irawan mengatakan pengerahan personil Manggala Agni tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran yang telah berlangsung selama 4 hari sejak Selasa. Keterlibatan Manggala Agni sangat dibutuhkan karena karakteristik kebakaran di TPA berbeda dengan kebakaran biasa. Api tidak hanya membakar permukaan namun juga menyala di dalam timbunan sampah yang memiliki ketinggian hingga 30 meter. Personil yang diterjunkan berasal dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan di berbagai daerah seperti Makassar, Palembang, dan Jawa Barat. Pak Menteri LH juga meminta Menteri Kehutanan akan menurunkan kurang lebih 30 orang pemadam dari Manggala Agni, petugas pemadam dari Manggala Agni yang sudah terlatih. Ya, diturunkan dari Makassar, Palembang, dan Jawa Barat. Mereka akan membawa peralatan untuk injek, high pressure injek. Karena kita berupaya untuk memadamkan api yang berada di bawah permukaan. Karena itu cukup berbahaya. Kita tahu dari informasi dari Pak Bupati bahwa ini ketinggian sampah antara 20 sampai 30 meter. Ya, berarti kurang lebih sama dengan kalau gedung itu 7 lantai ya? 7 lantai. Ya, 7 lantai. Nah, ini yang kita perlu antisipasi. Sehingga akibat dari itu, petugas yang melakukan pemadaman juga harus hati-hati. Entah itu bisa terjadi longsor, bisa terjadi ledakan, kalau ada gas metan. Ini memang sangat ekstra hati-hati dalam penanganan. Upaya pemadaman masih dilakukan melalui 2 jalur, yakni jalur darat oleh petugas pemadam kebakaran dan udara menggunakan helikopter waterbombing. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. 154 warga terkena infeksi saluran pernapasan akut akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 154 warga di wilayahnya tersebut terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut yang diduga akibat dampak asap kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Mau. Kadinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan dari total 154 warga yang teridentifikasi iritasi saluran pernapasan ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Seluruh korban saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Salah satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah menerjunkan 25 petugas medis yang tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan Sukadiri. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga tengah melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap perluasan penyebaran asap pembakaran TPA Jatiwaringin.
Kita ke informasi berikutnya. Kasus penganiayaan perempuan lagi-lagi terungkap. Dan kali ini seorang perempuan di Jakarta diduga telah dianiaya seorang polisi aktif. Bahkan dipaksa untuk meracik narkoba. Tim hukum Hotman Paris Hutapea atau Hotman 911 resmi melaporkan seorang polisi yang diduga telah menyiksa seorang perempuan usia 30 tahun berinisial M. Saat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, korban datang menggunakan kursi roda akibat luka bakar di sekujur tangan dan juga kaki korban. Korban M berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa penganiayaan bermula dari perkenalannya dengan seorang anggota polisi pada tahun 2023. Setelah menikah siri, bukannya mendapatkan kasih sayang, korban justru dianiaya, disekap hingga disiram air keras. Penderitaan korban semakin bertambah karena terduga pelaku selain mencekoki korban dengan narkoba, pelaku bahkan memaksa korban untuk meracik sabu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Usai melapor ke polisi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk divisum. Korban telah dibawa ke rumah aman sebagai upaya perlindungan dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, informasi lain, Polda Jabar menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Sedikitnya ada 21 adegan pada proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Ya, Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan, kasus penganiayaan gadis YT mengakui semua perbuatan yang dituduhkan. Taufik melakukan tindakan kekerasan berat di 3 lokasi. Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap gadis YT dilakukan secara berulang-ulang di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun. Pelaku dengan pasal berlapis berancaman hukuman berat. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat. Tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR dilakukan secara berulang kali di 4 lokasi berbeda selama lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap YTR meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, besi, hingga benda tajam, serta penyudutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Akibat kekerasan yang terus berulang, korban mengalami luka berat, kehilangan fungsi penglihatan pada kedua matanya, serta kesulitan berjalan akibat luka di bagian lutut. Di tempat ini, korban mengalami kekerasan dipukul bagian badan dan disundut rokok. Di TKP kedua ini, terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau kesehatan tadi tanyakan sama kepala direktur rumah sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata kiri, di TKP ketiga ini mata kanan. Dipukul menggunakan helm. Dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Atas perbuatannya, Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Polisi juga mengungkap Taufik Hidayat merupakan residivis kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Dan sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Bahkan di TKP terakhir, tersangka berusaha mengobati korban karena takut korban meninggal dunia. Diharapkan usai dilakukannya proses rekonstruksi ini, penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikan jalan seperti itu. Sebelumnya penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ternyata tidak hanya YT, pemirsa, korban kekerasan seksual yang dilakukan Taufik Hidayat. Dan ada dugaan bisa saja bertambah. Ini peristiwa masih di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024.
Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR, terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana kondisi korban? Saat ini tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tengah bersiap melakukan operasi rekonstruksi wajah terhadap gadis YT, korban penyekapan penyiksaan di Bandung oleh Taufik Hidayat. Tim medis targetkan operasi rekonstruksi wajah itu dapat dimulai beberapa pekan ke depan setelah kondisi YT dinyatakan stabil terlebih dahulu. Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajahnya. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan serta penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Ini rekonstruksinya menampilkan ada 21 adegan, melibatkan tidak hanya satu tempat. Yang kita tahu kan satu tempat ya, tapi ternyata ada 6 TKP, 6 tempat kejadian perkara. Ya, kita lihat ini adalah Taufik Hidayat mengenakan masker, peci, dan baju tahanan diarahkan ke lokasi TKP pertama. Kita lihat dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Ya, tim media sayangnya tidak bisa menyorot ke dalam. Oh, sepertinya ini di sebuah kamar kos-kosan lagi ya. Yang berbeda dengan yang terakhir ditemukannya YT, korban YT. Kita lihat ada beberapa tindakan yang dilakukan Taufik atau adegan. Melempar barang, ini dia. Sepertinya ini adalah memperagakan adegan proses rekonstruksi penganiayaan terhadap korban ya. Berarti di 4 lokasi korban YT mendapatkan kekerasan. Bahkan ada 21 adegan pemirsa rekonstruksi yang dilakukan ya. Dan akibatnya membuat trauma dan luka berat. Kita tahu bahwa di wajah korban YT sangat parah dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 TKP dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, JPU, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Ternyata dalam rekonstruksi ini pelaku atau Taufik Hidayat yang menggunakan beberapa barang seperti
Bangku, helm, benda tajam, barang-barang itu digunakan untuk menyiksa korban. Dan ternyata juga ada dugaan kekerasan seksual. Potensi tentang dugaan kekerasan seksual juga masih didalami oleh petugas kepolisian. Ya, sepertinya sih memang besar potensinya ya, karena ada kekerasan seksual di sana. Maksud saya ada kekerasan fisik di sana, dan korban bersama pelaku ini sempat tinggal beberapa kali di kos-kosan, sehingga dugaan kekerasan seksual potensinya lumayan besar dan harus segera diselidiki, harus segera didalami, pemirsa. Ya, polisi juga meminta keterangan tambahan dari sejumlah saksi, terutama juga dari pelaku Taufik Hidayat, mengenai kronologis dan juga peristiwa lengkapnya, pemirsa. Segera kita melihat situasi terkini ya di lokasi kasus penyekapan penganiayaan gadis YT di Bandung. Rekan Anissa Rizky ada di lokasi. Anissa, seperti apa lengkapnya hasil rekonstruksi dan juga lengkapnya terkini informasi dari sana, Anissa? Ya, Yudi dan juga pemirsa, inilah kondisi di salah satu TKP tempat penyanderaan dan juga penyekapan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap gadis bernama YTR. Saya akan perlihatkan kepada Yudi dan juga pemirsa, inilah kondisinya saat ini sudah terbentang garis polisi, itu artinya kawasan indekos ini di bagian depan sudah steril, tidak dapat dilalui, baik itu area luar dan juga di kamar yang sempat disinggahi dan juga ditinggali oleh tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR. Dan kini saat ini memang proses dari rekonstruksi tengah selesai dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat, di mana ada 21 reka adegan yang diperagakan oleh tersangka Taufik Hidayat. Kemudian diantaranya ada di TKP 6 ini merupakan lokasi di mana tersangka ini melakukan penganiayaan, dikategorikan cukup berat dan mengakibatkan tersangka ini dikenakan 2 pasal, yakni pasal 251 dan juga 466. Dan kini Yudi dan juga pemirsa dari Polda Jabar terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Apakah nantinya akan ada pasal tambahan yang dikenakan tersangka? Kita akan menantikan bagaimana kelanjutannya, karena kita juga masih menunggu statement resmi dari Polda Jabar terkait hasil dari gelar perkara rekonstruksi yang tengah digelar kemarin. Untuk sementara saya kembalikan kepada Yudi yang ada di studio. Baik, 21 reka adegan dalam proses rekonstruksi didalami oleh petugas kepolisian, dilaporkan langsung oleh Anissa dari lokasi tempat penyekapan korban. Terima kasih melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Anissa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan Roy Suryo terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar hari ini. Agenda sidang penyerahan kesimpulan dari kubu pemohon maupun termohon. Sidang sampai pada tahap penyampaian kesimpulan dari pihak Roy Suryo dan termohon yakni Polda Metro Jaya. Roy Suryo secara tegas menggugat keabsahan penggeledahan, penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Majelis Hakim juga menetapkan sidang putusan akan dibacakan pada Selasa 7 Juli mendatang. Hari terakhir ya, persidangan pra-peradilan yang pertama. Saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini, sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji, ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah
rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro. Sebelumnya terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, menantang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk bisa membuktikan ijazah aslinya secara langsung. Jadi usai menjalani sidang perdana sidang perdana, Dr. Tifa didampingi 25 kuasa hukumnya menjalani dakwaan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo, dan kubu Dr. Tifa mengatakan hal itu dirasa tidak relevan. Ditegaskan bahwa apa yang disampaikan selama ini merupakan pendapat ilmiah berdasar keilmuan yang dipelajari. Dr. Tifa juga menyampaikan jika memang dianggap melakukan hal tersebut, satu-satunya cara membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik atau tidak, yakni caranya adalah tunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Terima kasih, masih bersama kami di Sindo Prime. Pemerintah mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Pemerintah memastikan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan dan tetap berkeadilan. Menteri Keuangan Purbaya Edi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan. Purbaya menegaskan keputusannya akan diambil nantinya akan didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan pemerintah. Ia juga menekankan bahwa peninjauan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta JHT dengan saldo yang sangat besar, seperti mencapai 1 miliar atau lebih, melainkan mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pekerja. Yang di 50 juta kan nggak bayar, itu 96,5%. Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa enggak. Tapi Bapak ada upaya nggak Pak mau ngubah itu? Itu kan udah lama banget PP-nya dari zaman PSBY Pak. Ada upaya nggak Pak? Masa dengan kondisi indeks ekonomi gitu? Indeks ekonomi, bener gajinya kan tadi nggak berubah Pak threshold-nya gitu. I think indeks ekonomi. Jadi kita lihat dulu keadaan lagi diakses kan. Katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Berarti maksudnya ada bahasan juga Pak dari Kemenq Pak. Selama itu jas itu adil, dalam hal ini jas kan adil. Bisa bahasa kita kalau bahasa indeks ekonomi. Dalam hal ini indeks ekonominya jas, kita akan ambil lantai yang diperlukan sesuai dengan asesmen nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang
ternyata yang itu pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya nggak usah. Tapi saya akan lihat dulu ya. Sebelumnya sejak 2009, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak telah memungut pemajakan atas manfaat JHT, di mana saldo JHT di bawah 50 juta dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0%, sedangkan saldo di atas 50 juta dikenai tarif final 5%. Evaluasi atas aturan tersebut kini tengah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, cerdas pertanyaan wartawannya ya. Indeks ekonomi sepertinya 50 juta itu sudah ya tidak bisa mencerminkan ekonomi saat ini ya, apalagi untuk pencairan hari tua. Nah, kita akan bedah seberapa dalam regulasi ini memicu reaksi karena potongan pajak hari tua dinilai penuh kontroversi. Sudah bergabung bersama kami Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Timbul. Selamat malam Mas, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Timbul bisa bergabung bersama kami. Ya, saya mungkin mengulangi pertanyaan wartawan tadi kepada Pak Menkeu, Pak Purbaya. Ya, indeks ekonomi kalau tarif 50 juta batas sudah tidak lagi mencerminkan ekonomi saat ini dan itu yang 0%-nya Pak pencairan JHT-nya. Apakah itu masih relevan Pak untuk ya gaji yang sudah ada perubahan dengan situasi ekonomi sekarang Pak? Ya, jadi kan yang berlaku saat ini memang tentang pajak JHT itu kan diatur di PP 68 2009 junto Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2010. Yang memang ada 2 jenis. Satu pajak final 0 sampai 50 0%, 50 ke atas 5%. Dan kedua pajak progresif 0 sampai 60 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta itu 25 dan seterusnya 35. Nah, yang menjadi persoalan selama ini adalah pajak progresif. Nah, memang tentunya di pasal 37 Undang-Undang SJSN, Undang-Undang 40 2004 kan memang pekerja diberikan pilihan untuk mengambil sebagian. Boleh 10% atau 30%. 10% untuk persiapan pensiun atau 30% untuk perumahan. Nah, ketika diambil setelah 2 tahun kemudian sisanya diambil, maka pekerja kena pajak progresif. Nah, itu yang sangat memberatkan. Nah, tentunya yang selama ini dikeluhkan oleh pekerja adalah memang utamanya adalah pajak progresif. Karena pekerja tidak punya pengetahuan, teredukasi tentang pencairan yang 2 kali. Nah, tetapi menurut saya begini ya, kalau pasal 37 Undang-Undang SJSN itu kan memberikan niat baik gitu loh untuk membantu dengan saldonya diambil terlebih dahulu untuk persiapan pensiun atau untuk pembangunan rumah ataupun untuk cicil rumah dan sebagainya misalnya. Tetapi yang diambil berikutnya setelah 2 tahun sejak mengambil dikenakan pajak progresif. Nah, ini yang memang akhirnya pekerja merasa ya istilahnya apa ya, selain itu apa, kecewa gitu. Artinya ini uang saya, kenapa tidak dipakai jauh pajak final? Kenapa harus pakai pajak progresif? Nah, pemerintah kan juga tidak bisa menjelaskan kenapa pajak progresif dikenakan untuk pengambilan yang 2 kali. Nah, orang yang mengambil 2 kali kan juga karena ada amanat undang-undang pasal 37 tersebut, sehingga dia merasa terjebak gitu ya. Kenapa saya ambil begini yang niatnya baik untuk membantu saya menghadapi masa pensiun atau saya mau punya rumah, tetapi setelah itu saya kena pajak progresif yang sangat besar. Nah, jadi ini yang kita harapkan pemerintah mengkaji ulang. Dan sudah lama tentunya kita meminta dari kalangan serikat pekerja pajak progresifnya itu dihapus. Kalaupun ada pajak, ya pajak final aja 0 sampai 50 0%, 50 ke atas 5%. Misalnya saya punya saldo 70 juta. Kalau pakai pajak final, maka saya kenanya 0,50 0. Sisanya kan 70 ke 50 ke 70 kan 20 juta. 20 juta kali 5%. Cuma 1 juta di pajak gitu kan. Nah, tapi kalau saya pertama ngambil dari 70 juta, misalnya 10% 7 juta.
setelah 2 tahun lebih, saya ambil sisanya. Maka saya kena tuh 0 sampai 60, kenakan 5%. Itu aja sudah 60, artinya sudah cukup sangat besar. 60 juta dikali 5%, udah 3 juta. Padahal setelah itu 10 jutanya lagi dan sebagainya. Nah, kembali kami sih sebenarnya berharap pemerintah mengkaji pajak progresif itu. Pajak progresif. Nah, yang kedua tentunya pajak progresifnya, kalaupun pakai pajak final saja. Nah, yang kedua memang tentunya kita juga mengkaji begini, kan ada juga pekerja yang memiliki upah di bawah ketentuan PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Ya misalnya di Jawa Tengah masih ada yang 3 juta, 4 juta, kan PTKP sekarang 5,4 juta per bulan ya. Nah, tentunya upah yang dijadikan rujukan iuran ini kan upah di bawah PTKP. Walaupun akhirnya ya misalnya 20 tahun, dia mendapatkan saldo 70 juta. Masa dikenakan juga sama pajak final? Padahal kan itu diperoleh dari upah yang tidak kena pajak gitu. Nah, walaupun memang dia diakumulasi setelah itu mendapatkan saldo 70 juta, ya harusnya nggak usah pajak juga. Karena begini, JHT itu kan tabungan pekerja dalam rangka untuk bagaimana dia bisa menggunakan uang itu menjalani pasca PH pensiun gitu kan, yang memang tentunya ini juga digunakan supaya ada daya belinya. Nah, jadi tentunya kita berharap untuk pekerja-pekerja dengan PTKP, upah di bawah PTKP itu nggak usah kena pajak aja gitu. Nah, bagi yang di atas-atas oke deh gitu. Itu yang menjadi permintaan kita ya. Pertama tadi pajak progresif dihapus aja. Ya, walaupun dia ngambil 2 kali karena ada pasal 37. Nah, apalagi kan ada di Undang-Undang P2SK ya, Undang-Undang 4 tahun 2023 pasal 188 kan 188 itu kan akan mengkonstruksi akun JHT itu jadi 2, akun utama dan akun tambahan. Nah, akun utama harus nanti diambil di pensiun 56 tahun. Kalau akun tambahan bisa diambil, misalnya dia mau pergi dia mau umroh, dia mau pergi sekolah, anak-anak sekolah. Nah, kalau dikonstruksi 2 akun kan akan ada 2 kali pengambilan. Masa dia akan kena pajak progresif lagi? Nah, masa jadi kena lagi Pak ya, double pajaknya. Iya. Nah, jadi yang selama ini menjadi persoalan utama daripada pekerja adalah pengenaan pajak progresif di dana JHT. Karena pengambilan dana JHT itu lebih dari sekali. Ya karena tadi dibuka di pasal 37 Undang-Undang SJSN, pengambilan sebagian, dan juga nanti nih di pasal 188 Undang-Undang P2SK dibuka 2 akun yang memang akun tambahan itu bisa diambil. Nah, setelah itu nanti pas pensiun barulah akun utama diambil. Masa kena pajak progresif juga sih, kan nggak lucu gitu. Niat baik yang ada di pasal 37 dan pasal 188 yang nanti ya, ini belum berlaku karena PP-nya belum selesai. Itu jangan dikenakan hukuman pajak progresif gitu. Baik, Pak Timbul, ini selain soal pajak progresif yang juga ternyata setelah disampaikan sepertinya memang perlu dikaji ya Pak Timbul. Ada asumsi lain begini Pak Timbul, bahwa ini kok seperti ada kesan seperti pajak JHT ini menjadi pajak berganda gitu. Jadi pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak lagi saat dicairkan. Bagaimana dengan asumsi itu Pak Timbul? Nah itu juga ternyata memang kalau dibilang kan yang di atas PTKP ya, nah kan upahnya udah dipotong pajak tuh PPh 21. Terus sebagian diambil 3,7 dan 2%, 5,7 dari iuran dari upah diambil tuh dijadikan iuran per bulan. Nah, sebenarnya kan pajaknya sudah, kenapa ini juga kena lagi gitu. Yang nanti pada saat dia dicairkan. Nah, ini kan kembali persoalannya kan jadi berganda ya. Setelah itu kalau orang Kementerian Keuangan pernah saya tanya, dibilang gini, pada saat dipotong iurannya Pak, itu belum kena pajak katanya. Jadi PPh 21-nya belum dikenakan untuk menghitung yang 5,7. Jadi misalnya nih, gajinya 7 juta. 7 juta kan per bulan udah kena PTKP kan? PTKP kan? Nah,
dia 5,7. 5,7 itu diambil dari 7 juta, belum dipotong dari pajaknya. Oke. Nah, jadi dia akan dikenakan pajaknya nanti katanya di belakangan ketika dia mau ambil. Pas mau ambil baru dikenakan lagi. Kan kalau orang kementerian kan bilang gini, kan harusnya 7 juta ya kan dikenakan pajak, baru dia dikenakan 7 juta dikenakan pajak ya kan PPh 21-nya. Nah, dari situ 5,7-nya gitu, 5,7-nya dari situ sehingga tidak dikenakan pajak di awal, dia dikenakan pajak akhir. Nah, tetapi kan kembali persoalan itu sebenarnya kan kalau untuk pajak final sebenarnya nggak apa-apa. Yang menjadi krusial adalah pajak progresif yang sudah dipotong lagi tapi gede gitu. 0 sampai 60 sekitar 5%, 60 sampai 250 15%. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi katanya orang Kementerian Keuangan bahwa ketika awal dia dipotong itu belum dikenakan pajak, sehingga dikenakan pajaknya nanti di akhir. Itu alasannya. Yang memang ini juga tidak terkomunikasikan dengan si pekerja. Pekerja kan taunya bahwa dia tiap bulan kena pajak PPh 21. Iya. Nah, jadi dibilang oleh Kementerian Keuangan karena belum dipajakin iurannya, ya iurannya belum dipajakin, maka nanti di saat pencairan, di saat mau mengambil cairan kan gitu. Nah ini jadi karena apa? 0 sampai 50 0% kalau pajak final. Sebenarnya tadi saya katakan ini kan edukasi kepada pekerja. Untuk yang final menurut saya itu relatif nggak mendapat protes. Yang mendapat protes itu pajak progresif itu. Walaupun kita juga bertanya, kenapa juga di pajak final kita harus dikenakan pajak lagi? Padahal kan kita sudah kena PPh 21 yang misalnya di atas PPKP. Nah tadi argumentasinya pada saat iuran 5,7% itu belum dikenakan pajak Pak katanya. Tapi nanti pada saat di akhir ketika nanti mau cairkan. Nah walaupun kita bilang juga lah kan kalau dia misalnya kan di atas PTKP 7 juta akumulasi dana JHT-nya di bawah 50 kan 0% juga. Iya katanya. Yang sudah diambil itu nanti yang di atas 50 juta ke atas yang 5%. Pak Timbul. Ya, memang tentunya ini yang harus dijelaskan oleh Kementerian Keuangan tentang pajak final. Dan kami berharap pajak progresifnya itu yang dihapus. Progresifnya yang dihapus ya. Pak Timbul, ini kalau asumsi awamnya nih Pak Timbul. Ini berarti ini ada pekerja nih. Pekerja gajian, setelah gajian ada pajak. Nah, pas gajian selain ada pajak dipotong untuk jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua begitu mau diambil ada pajak. Nah, ketika jaminan hari tua diambilnya 2 kali ternyata ada progresif. Apakah seperti itu kesimpulan awamnya, Pak? Iya. Jadi yang pajak progresifnya yang diambil sekali, setelah itu 2 tahun lebih diambil yang sisanya. Berarti berapa kali potongan tuh Pak ya? Iya, justru itu. Jadi kalau dia memang gini, ini harus teredukasi. Kalau dia ngambil di bawah 2 tahun, itu masih pajak final. Misalnya saya 1 Agustus 2026 ngambil nih, ya, yang pasal 37 yang sebagian, ya. Terus 1 tahun kemudian saya di PHK, maka saya mau ngambil sisanya pakai pajak final, tidak pakai pajak progresif. Tetapi misalnya 1 Agustus 2026, sisanya saya ambil di 1 Agustus 2029. Setelah itu lebih dari 2 tahun, maka karena saya mengambil sudah 2 kali, 1 kali dan yang kedua itu kena pajak progresif. Nah ini yang cukup besar tadi 0 sampai 60 juta 5%. 5%. Kalau 60 juta lebih itu 15%. Setelah itu 250 ke 500
25, setelah itu di atasnya lagi sampai 5M 35%. Pak Timbul, ini ada pajak seperti ini, efeknya apa sih Pak Timbul untuk ya pengambilan pajak berkali-kali ini, efeknya seperti apa efektivitasnya Pak? Ya, itu kan tabungan kita, tabungan yang memang memang ditujukan dalam undang-undang kan untuk bagaimana kita punya tabungan. Iya. Punya tabungan kan artinya kalau dipotong lebih banyak kan artinya tabungannya berkurang. Iya. Nah ini yang kita harapkan, jangan dong, ini kan kita lagi proses udah nggak dapat pekerjaan lagi, hanya bermodal nanti dari tabungan kita. Nah, jadi artinya kita nggak usah dibebani dengan pajak. Nah kan gitu, artinya jangan sampai kita dibebani pajak yang besar, pajak progresif. Kalau yang di media massa itu kan muncul karena dia dipotong sekian juta gitu ya. Saya tahu itu pasti pajak progresif. Nah, kenapa dia kena? Karena dia juga nggak tahu ketika ngambil pertama dan ngambil setelah itu resikonya akan kena pajak progresif. Belum ada edukasinya nah, ini kan kembali edukasi. Maksud saya gini, kalau saya sih dari konstruksi hukumnya gini, niat baik yang dihadirkan pasal 37 Undang-Undang SJSN yaitu memberikan kemudahan bagi pekerja menghadapi pensiun atau dia mau miliki rumah, jangan dihukum dengan pajak progresif gitu. Karena apa? Ya karena ini kan bagian dari tabung dia yang jangan dipotong terlalu besar oleh si pemerintah. Itu. Jadi pajak progresif ini sebenarnya sudah cukup lama diprotes, tetapi tidak mendapatkan respon. Waktu itu dari kalangan serikat pekerja juga datang tuh ke Badan Kebijakan Fiskal dan Kemenkeu untuk memberikan permintaan supaya pajak progresif ini dihapus. Jadi PP 68 2009 untuk Permenkeu 16 2010 itu maunya direvisi supaya bisa memastikan tabungan kita jangan dipotong banyak gitu. Nah, tapi itu juga kan tadi saya sampaikan bahwa ada usulan juga kalau pekerja yang memang mendapat upah di bawah PTKP, jangan selama ini mendapat di bawah, kalaupun saldonya di atas 50 juta, jangan dikenain lagi yang 5%. Iyalah. Karena kan dia berasal dari upah yang di bawah PTKP. Pak, pemotongan pajak-pajak ini berarti dari pekerja ini baik dari JHT juga ya? Itu berarti berfungsi untuk negara kita untuk bisa membangun banyak hal ya Pak ya? Banyak pembangunan, bayaran yang belum selesai. Itu harusnya bisa selesai dong Pak ya dengan itu. Berapa ribu pekerja itu yang ditarik pajaknya ya? Ya banyak memang. Kan bukan hanya JHT. Iya, tidak hanya JHT kan? Upah, PPA. Terus kemudian Sangon. Sangon juga kena. Iya. Itu juga kan artinya memang kalau si pekerja sudah mendapatkan, dia dikatakan harus berkontribusi pada negara. Ya memang PPh 21 itu cukup signifikan juga mendukung pendapatan pajak penghasilan ini kan gitu. Walaupun nanti ketika kita dapat sisa yang sudah dipotong pajak, kita konsumsi ABCD kan kena pajak juga. Jadi berkali-kali juga sih sebenarnya. Nah, tapi kan ini dalam rangka gini, pesangon itu kan karena dia tidak punya pekerjaan lagi. Ya. Kemudian JHT itu diambil kalau PHK tidak punya pekerjaan lagi. Terus kemudian misalnya ada THR juga kena tuh. THR. Kan kalau dalam rangka menghadapi bulan Idul Fitri, Hari Raya ya, di mana harga kebutuhan meningkat, kebutuhan juga meningkat. Sehingga yang ada jangan dipotong dong gitu supaya kita bisa mengkonsumsi lebih baik gitu ya, menghadapi Idul Fitri misalnya gitu kan. Nah, jadi kembali kepada pendekatan kebutuhan pekerja sebenarnya supaya pekerja ini punya dana tabungan menjelang karena dia PHK, karena dia pensiun, karena dia tidak lagi punya pendapatan begitu. Setuju. Nah, memang betul kalaupun dia dikatakan mendukung pendapatan pajak, iya, gitu kan karena pekerja juga kan banyak yang sudah di atas PTKP kan gitu, pendapatan tidak kena pajak. Tetapi ya, kalaupun misalnya upah PPh 21, tapi yang untuk Sangon, kan ini udah mendekat, udah PHK gitu. PHK, karena JHT juga karena diambil karena PHK dan sebagai karena pensiun gitu. Ya jangan lagi. Itu sih permintaannya aja gitu. Jadi kalau mau mengkaji sebenarnya,
ya fokus dulu pada penghapusan pajak progresif. Itu saja sih sebenarnya. Baik. Tadi di garis bawah yang Pak Timbul bilang harus bersumber pada kebutuhan pekerjanya sendiri ya Pak Timbul. Karena pekerja di Indonesia ini rajin-rajin Pak. Iya, betul. Kayak saya kan pekerja juga ya Pak ya. Sampai malam, sampai dini hari tetap kerja nih Pak. Terima kasih Pak Timbul. Sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga diterima oleh pemerintah untuk dihapus pajak progresif. Nah, itu dia. Amin. Terima kasih Pak Timbul. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu disampaikan Pak Timbul ya. Baik, pemirsa, sementara itu informasi lainnya ini tentang BPJS Kesehatan yang ternyata faktanya menderita defisit dana jaminan kesehatan nasional. Nilainya 17,13 triliun rupiah sepanjang 2025 kemarin. Defisit terjadi seiring beban pelayanan kesehatan yang terus melampaui pendapatan program. BPJS Kesehatan membukukan defisit dana jaminan sosial kesehatan atau dana jaminan kesehatan nasional JKN sebesar 17,13 triliun rupiah sepanjang 2025. Nilai tersebut melonjak 123,8% dibandingkan defisit 2024 yang mencapai 7,66 triliun rupiah. Seiring beban pelayanan kesehatan yang terus melampaui pendapatan program. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan tekanan terhadap keuangan JKN bukan merupakan kondisi baru. Menurutnya BPJS Kesehatan juga pernah mengalami defisit pada 2018. Kondisi keuangan kemudian membaik pada 2020 hingga 2021 karena manfaatan layanan kesehatan menurun selama pandemi COVID-19. Ya, memang itu yang kita hadapi hari-hari dan defisit itu adalah pengalaman BPJS sudah dari dulu ya, 2018 juga begitu. Dan yang disebutkan Pak Timbul 2020, 2021 menjadi efisien karena ada COVID waktu itu. Tetapi begitu ekspektasi atau keinginan utilisasi pasca COVID ini begitu naik juga, ya, pergeseran penyakit, pertumbuhan penduduk, ya itu menyebabkan rasio klaim seperti ini, ya, sehingga kita yakinlah pemerintah akan segera melakukan. Hingga akhir 2025, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 252,7 juta jiwa. Angka ini setara dengan 98,62% dari total penduduk Indonesia. Ketua DPR, Puan Maharani, meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara dipilih dari kalangan profesional. Selengkapnya usai jeda di Sindu Prime. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jabatan komisaris dalam perusahaan milik negara harus lebih serius lagi. Ya, ini dia pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar calon komisaris bisa dipilih dari kalangan profesional, berkompetensi di bidangnya. Pernyataan Puan menanggapi pengangkatan Ginka Febrianti Ginting sebagai komisaris PT Pertamina Retail yang belakangan ramai dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir. Meminta pandangan dari Bapak Ibu pimpinan soal yang sedang heboh di media sosial juga terkait dengan pandangan terkait dengan pembahasan MPPKF, kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juni nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi terkait dengan penetapan komisaris. Tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depan. Sebelumnya nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, ini ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, Mufli sempat menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Ya, Mufli Budi Ananda ini kemarin-kemarin ramai sekali, banyak yang ngomongin beliau ini sebagai komisaris mendampingi Komisaris Utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro, sementara posisi Presiden Direktur dipegang oleh Kim Yong Jun. Kan Mufli ini selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Jadi sering menemani Raffi Ahmad baik dari aktivitas bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Rame itu masyarakat melihat ternyata saat kemarin sempat Mufli menjadi komisaris. Nah,
Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN, namun tak selesai. Lalu berikutnya ini juga ditanyakan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani tadi ya, Ginka. Jadi Ginka Febrianti Ginting ini juga disoroti netizen karena di usia yang baru 27 tahun sudah mengisi jabatan komisaris Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka adalah Ketua Umum Bison, Barisan Intelektual Strategis Objektif Nasional tahun 2024 dan juga relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Kemudian terkininya Ginka 27 tahun menjadi komisaris Pertamina Retail. Baik pemirsa, informasi berikutnya, skandal korupsi program makan bergizi gratis ternyata makin meluas. Kali ini ada polisi aktif pangkatnya jenderal, ditetapkan juga oleh Kejaksaan Agung jadi tersangka korupsi Ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salimba Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka baru korupsi MBG, Kejagung juga menduga adanya keterlibatan seorang perwira tinggi TNI aktif. Ya, Kejagung menduga ada keterlibatan seorang kolonel TNI aktif berinisial BU dalam dugaan korupsi MBG. BU ini bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan sepeda motor listrik. Nah, ini sepeda motor listrik sekarang sudah beroperasi belum ya? Kalau tidak salah masih banyak yang numpuk di gudangnya nih setelah Dadan jadi tersangka. Ya, dalam pengadaan sepeda motor listrik di kasus korupsi Badan Gizi Nasional, pemirsa. Tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut yaitu saudara BU itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya. Dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya. Untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI.
ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Jadi apabila dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui ya dengan penjualan ompreng itu. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan. Karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan, sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal, sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum, sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman, dan tertib. Terima kasih. Ya, pemirsa, apa yang akan Anda lakukan ketika melihat ada hewan ini di sekitar Anda? Kalau saya sih melihat hewan ini, saya pasti akan langsung merekam pakai video. Karena ini kan hewan langka, hewan dilindungi ya. Ada nggak sih yang kepikiran melihat hewan ini? Kita jadiin rica-rica, kita masak. Nggak mungkin kan ada orang yang tega malah hewan ini dijadikan buat makanan, kan nggak masuk akal ya. Kenapa dilindungi hewan ini? Ini dia alasannya pemirsa. Ya, dilarang dimasak, tapir ini hewan langka. Tapir ini sangat-sangat terancam punah. Jadi dia hanya ditemukan di Amerika Tengah, di Amerika Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan jumlahnya tapir pemirsa hanya 400 ekor, kurang dari 400 ekor. Jadi tapir ini adalah hewan dilindungi dan juga diatur dalam undang-undang karena terancam punah pemirsa. Orang tega mana sih yang kepikiran masak hewan langka seperti tapir ini? Ya, pemirsa, warga di Jalan Lintas Mesuji Lampung, kawasan hutan register 45 menemukan seekor hewan langka tapir. Sayangnya, oknum warga malah memotong dan memasaknya. Miris sekali munculnya tapir bukan dilindungi, malah dipotong oleh oknum warga. Padahal tapir termasuk hewan dilindungi diatur dalam pasal 40 ayat 2, pasal 21 ayat 2, Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bagi pelaku yang terbukti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi terkena sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan inilah wajah-wajah 4 orang terduga pelaku ditangkap. Jadi polisi telah mengamankan 4 orang diduga terlibat dalam pembunuhan hewan tapir, di mana 2 lainnya masih buron. Pelaku diduga menyembelih tapir dan dagingnya dimasak jadi rica-rica. Ditemukan di lokasi sisa tulang daging hewan dan sisa tapir yang dimasak lalu dibagikan ke warga lainnya. Nah ini dia, aduh sayang banget ya. Jadi sebelumnya kemunculan hewan langka tapir di jalanan lintas Mesuji Lampung ini menggegerkan warga nih. Seperti ini. Kemunculan hewan langka dilindungi ternyata hidup sehat seperti ini ya. Ada di Jalan Lintas Mesuji Lampung, kawasan hutan register 45. Hewan ini sempat berjalan-jalan di pemukiman warga dan berhenti sejenak di aspal jalanan lalu berjalan dan mengarah ke sebuah kebun ya. Dan terekam kamera ini ada warga yang mengejarnya nih. Aduh. Saat kabur dikejar warga malah dimasak. Semoga tidak lagi terjadi ya. Lagi pemirsa, kita harus mengerti, kita harus edukasi juga bahwa ada hewan langka yang dilindungi di Indonesia ya.
Beda di Indonesia, beda di Australia. Fenomena pulang kampung Neil si anjing laut kembali menjadi hiburan warga Tasmania, Australia. Warga menyambut kepulangan Neil dengan antusias meski mamalia jantan itu kerap merusak fasilitas publik. Warga negara bagian Tasmania, Australia kembali dihebohkan dengan kunjungan rutin Neil, si anjing laut. Neil, anjing laut jantan berbobot 1 ton dan berusia 5 tahun itu, kembali menampakkan diri di tengah warga Tasmania. Kehadirannya kerap memicu kehebohan sekaligus kemacetan total lantaran kerap memblokade ruas jalan dengan badan bongsornya. Namun fenomena itu menjadi hiburan menarik bagi warga. Tak jarang kemunculannya diikuti dengan hobinya merusak sejumlah marka dan fasilitas jalan. Netizen yang jeli menduga Neil kerap merusak benda apapun yang terletak secara vertikal. Jika sudah merasa bosan membuat kehebohan, Neil kerap bersandar sambil bersantai di tembok sebuah rumah yang menjadi spot favoritnya dalam tiap kunjungannya tiap tahun. Pemerintah setempat pun meminta warga untuk menghormati privasinya saat berkunjung. Sama seperti anjing laut lainnya, Neil kembali ke daerah tempatnya dilahirkan alias pulang kampung 2 kali dalam setahun. Namun lokasi kelahiran Neil tak sama dengan anjing laut lain yang biasanya bertempat di pulau-pulau terpencil di sub-Antartika. Sehingga Neil menjadi satu-satunya anjing laut yang pulang ke Tasmania. Namun jika sudah dinilai mulai membahayakan publik, tak jarang petugas berupaya menghalau Neil kembali ke pantai yang prosesnya bisa semalaman. Ya, Kebun Binatang Madrid sajikan buah beku untuk bantu hewan atasi cuaca panas di sana. Cemilan beku khusus ini disajikan sesuai spesies mereka, pemirsa. Ya pemirsa, nampak panda raksasa asik menikmati camilan dingin di Kebun Binatang Madrid, Spanyol. Camilan beku tersebut berisi semangka, apel, anggur, labu, dan daun bambu. Tak hanya itu, seekor orang utan bernama Sela yang berasal dari Kalimantan juga nampak sedang menyantap camilan dingin lainnya. Nampak juga Oa, kera kecil eksotis yang sedang bermain dan menikmati cemilan di tengah cuaca panas. Selain itu, pihak kebun binatang juga menyediakan pancuran air pendingin dan akses ke kolam seiring berlanjutnya gelombang panas yang hebat di Spanyol. Spanyol sedang mengalami gelombang panas dengan suhu melebihi 40 derajat Celcius di beberapa wilayah negara tersebut, terutama selama bulan Juni dan awal Juli 2026. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Prancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan Eropa. Wah, rebutan mereka, pemirsa. Seperti yang kita lihat ini ya, ada aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan di Lidl ini di wilayah Nanterre. Jadi kan pembeli ini ngantri ya sejak subuh katanya. Dan nekat mendobrak masuk, berdesakan hingga bahkan terlibat baku hantam demi untuk mendapatkan perangkat pendingin udara. Ini saking banyaknya yang ingin beli pendingin udara, sepertinya jumlah stok pendingin udara di sana tuh semakin berkurang. Jadi banyak yang berebutan sampai segininya ya. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut. Ya, di Eropa memang sangat panas sekali beberapa hari ini, dan ternyata Amerika Serikat juga tidak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur, dan ruang publik ber-AC
setelah kota itu mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius dalam hampir 14 tahun terakhir. Wah, sampai segitunya pemirsa, kita lihat disiram air di tengah jalan. Rekaman video diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk, membeli minuman dan makanan yang segar seperti yogurt beku dan juga membasahi diri bahkan ya. Para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki. Anak-anak juga nampak bermain di air mancur. Layanan Cuaca Nasional memperingatkan kombinasi panas dan kelembaban yang berbahaya di New York City dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44 derajat Celcius. Ini gimana penyelenggaraan Piala Dunia di sana ya? Berarti Piala Dunia bergulir ketika cuaca panas terik. Ya, informasi lain, kiper asal Palestina Salim Al-Askar meninggal dunia usai ditembak oleh tentara Israel. Di tengah euforia Piala Dunia, kiper asal Palestina Salim Al-Askar dilaporkan meninggal dunia setelah ditembak oleh tentara Israel di jalur Gaza. Kepergian sang kiper menyisakan pilu karena ia baru menikah 5 bulan lalu, meninggalkan istri yang sedang hamil anak pertama. Ya Allah. Kepergian Salim ini pemirsa menambah daftar ya. Lebih dari 1.000 atlet Palestina gugur akibat serangan Zionis Israel. Apa hubungannya atlet dengan kepentingan serangan Israel tersebut?